Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini saya akan membagi pengetahuan tentang bagaimana menyusun soal multiple choice, khususnya pada aspek mengingat untuk materi fisika. Saya pikir ini sangat penting sekali untuk diketahui bagi setiap pengajar maupun mahasiswa yang bergelut di bidang ataupun di jurusan ataupun di program studi pendidikan fisika, karena ini adalah merupakan salah satu bentuk hal yang harus difahami, dikuasai oleh setiap calon pengajar, utamanya dalam mengembangkan soal-soal evaluasi. Pada aspek mengingat ini kita mengikuti kurikulum nasional tahun 2013, yaitu menganut taksonomi revisi Bloom atau taksonomi Anderson, di mana untuk kategori C1 itu disebutnya pada aspek mengingat. Nah, sebelum saya memperlihatkan bagaimana menyusun soal yang berkaitan tentang aspek mengingat ini, maka terlebih dahulu saya menuliskan teori yang berkaitan tentang aspek mengingat. Jadi aspek mengingat itu memiliki dua jenis indikator sebagaimana yang tertulis di dalam buku, baik di buku Anderson maupun di buku Arendt. Itu mengatakan bahwa mengingat itu ada dua. Pertama, ada yang disebut dengan mengingat kembali. Nah, definisi mengingat kembali itu menurut taksonomi Anderson mengatakan bahwa mengingat kembali adalah mengambil pengetahuan yang relevan dari memori jangka panjang. Misalnya mengingat kembali tanggal peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah ataupun yang lainnya. Namun demikian, mengingat kembali dalam konteks pembelajaran fisika, dalam konteks pengembangan soal-soal untuk materi fisika, menurut saya mungkin saya akan revisi sesuai dengan konteks pembelajaran fisika. Nah, istilah mengingat kembali juga akan mungkin berbeda pengertiannya dalam konteks mata pelajaran yang lainnya. Nah, itulah salah satu kelemahan kita, bahwa buku-buku yang disusun oleh para ahli itu bersifat umum, tetapi pada saat kita ingin menerapkan makna definisi mengingat kembali dalam konteks pembelajaran secara spesifik seperti pembelajaran fisika, tentu pengertiannya akan sedikit mengalami perubahan. Nah, berdasarkan beberapa analisis dan pemahaman saya tentang istilah mengingat kembali, maka mengingat kembali itu menurut pemahaman saya dalam konteks pembelajaran fisika adalah mengambil pengetahuan, jadi mengambil pengetahuan. Jadi pengetahuan yang diambil itu adalah pengetahuan yang bersifat simbolis atau penamaan.
penamaan dalam memori jangka panjang berdasarkan informasi atau stimulus yang masuk. Jadi definisi mengingat kembali dalam konteks pembelajaran fisika itu adalah mengambil pengetahuan simbolis atau penamaan. Jadi ada yang ingin saya garis bawahi adalah istilah simbolis dan penamaan. Jadi istilah simbolis karena fisika itu kan terdiri atas hukum, rumus, kaidah, postulat dan lain sebagainya, dan semuanya itu dinyatakan dalam bentuk simbolis ataupun penamaan. Seperti saya katakan, hukum Coulomb itu adalah sebuah penamaan, hukum Archimedes itu adalah sebuah penamaan, misalkan F itu adalah sebuah simbolis. Jadi yang berkaitan dengan mengingat kembali di sini dalam konteks pembelajaran fisika adalah mengambil pengetahuan yang simbolis ataupun penamaan dalam memori jangka panjang berdasarkan informasi ataupun stimulus yang masuk, ya, berdasarkan informasi atau stimulus yang masuk. Nah, saya ingin memberikan satu contoh soal yang mana kita sebut sebagai aspek mengingat kembali. Saya kasih satu contoh soal. Misalkan saya buat di sini saja, ya. Jadi contoh soalnya, contoh soal untuk aspek mengingat kembali. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas, ya, seberat zat cair yang dipindahkan. Nah, ini yang kita sebut sebagai informasi ataupun stimulus, ya. Pertanyaannya adalah, pernyataan ini dikenal sebagai hukum. Nah, saya buat optionnya dulu, baru kita bahas. Dinyatakan sebagai hukum, misalkan saya ambil Pascal, B Bernoulli, C Archimedes, dan D hukum utama hidrostatis. Nah, kita coba membahas soal ini, di mana soal ini yang menunjukkan aspek mengingat kembali. Nah, setiap benda yang dicelupkan ke dalam zat cair akan mendapatkan gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan. Tentu pernyataan-pernyataan ini sudah terekam di dalam memori jangka panjang yang dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah,
bagian soal ini adalah sebuah stimulus, sebuah informasi yang masuk. Nah, kemudian ada pertanyaannya menyatakan pernyataan ini dikenal sebagai hukum. Nah, bagi seorang peserta didik akan berusaha mengambil pengetahuan di dalam memori jangka panjang yang bersifat simbolisme ataupun penamaan. Sehingga ini jawabannya tentu adalah kalau penamaan tentang hukum tersebut ada di memori jangka panjangnya, maka tentu akan langsung dia bisa menjawab sebagai jawabannya adalah pernyataan Archimedes. Nah, itu yang saya maksud sebagai pengetahuan yang mengingat kembali. Nah, sama halnya juga bahwa yang pertama kali menemukan hukum yang berkaitan hukum tentang gravitasi adalah Sir Isaac Newton. Itu juga adalah sebuah pengetahuan ataupun pengambilan pengetahuan simbolisme ataupun penamaan yang ada di dalam memori jangka panjang. Baik, kita lanjutkan lagi. Karena di dalam soal mengingat ada dua indikator, yaitu pertama satu mengingat kembali, kemudian yang berikutnya, yang keduanya ada yang disebut dengan mengenali. Kalau di buku Arens mengatakan recognition, kalau yang mengingat kembali merecall. Jadi dalam bahasa asing ini istilah mengingat kembali adalah recall, sedangkan mengenali ini adalah recognition. Nah, apa definisi mengenali dalam konteks pembelajaran fisika? Jadi definisinya agak mirip dengan mengingat kembali, tetapi kalau kita mengkajinya akan ada perbedaan yang sangat mendasar antara mengingat kembali dengan mengenali. Nah, kalau mengenali itu adalah mengambil, jadi mengambil pengetahuan, ya, mengambil pengetahuan dalam memori jangka panjang, ya, mengambil pengetahuan dalam memori jangka panjang yang bersifat elemen-elemen atau unsur-unsur yang menggambarkan karakteristik informasi atau stimulus yang masuk. Nah, ini adalah makna mengenali atau recognition dalam konteks pembelajaran fisika. Jadi yang diambil di dalam memori jangka panjang adalah elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang menggambarkan karakteristik informasi atau stimulus yang masuk. Jadi elemen-elemen ini bisa berupa ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang dimiliki pada informasi-informasi atau stimulus yang masuk. Nah, untuk itu saya akan memberikan contoh soal yang berkaitan tentang mengenali, baru saya akan jelaskan. Ini contoh soal mengenali. Jadi contoh soal mengenali ini sedikit lebih
rumit dibandingkan contoh soal soal multiple choice untuk mengingat kembali. Nah, saya buat soalnya. Pernyataan hukum Archimedes yang benar. Jadi pernyataan hukum Archimedes yang benar di bawah ini adalah, jadi pernyataan ini adalah berkaitan tentang kebalikan daripada contoh soal mengingat. Nah, saya buat optionnya A, jika roh benda, jadi benda yang dicelup lebih besar daripada roh cairan, ya, maka benda akan tenggelam. Oke. Kemudian yang bagian B, jika roh benda dicelup lebih kecil daripada roh cairan, maka benda akan terapung. Kemudian bagian C, jika benda dicelup, ya, ke dalam cairan, maka berat benda akan berkurang dibanding di udara, dibanding saat di udara. Oke, itu option C. Dan option D-nya saya buat di sini saja, ya. Option D-nya, jika benda dicelup ke dalam saat cair, maka benda akan mendapat tekanan hidrostatis. Nah, coba kita melihat dari contoh soal mengenali ini. Jadi contoh soal mengenali ini, stimulusnya atau informasinya adalah pernyataan hukum Archimedes yang benar di bawah ini. Yang optionnya itu ditampilkan itu hanyalah berupa elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang menggambarkan karakteristik dari pernyataan hukum Archimedes. Tetapi yang soal di atas ini memang betul-betul bunyi hukum Archimedes, ya. Jadi contoh soal mengenali adalah contoh soal yang berkaitan tentang pengenalan karakteristik pernyataan hukum Archimedes. Tentu yang benar adalah bahagian C. Kenapa? Jika benda yang dicelup ke dalam saat cair, maka berat benda akan berkurang dibanding saat di udara. Kenapa? Karena mendapat gaya ke atas. Dan itu merupakan salah satu ciri
karakteristik ataupun unsur-unsur dari karakteristik hukum Archimedes. Nah, ini yang kita sebut dengan contoh soal mengenali. Baik, saudara-saudara sekalian, barangkali mungkin masih susah untuk bisa membedakan antara contoh soal mengingat kembali dengan contoh soal mengenali. Saya ingin memberikan semacam sebuah ilustrasi. Ya, katakanlah kita memiliki teman semasa di SD. Semasa di SD. 20 tahun kemudian tiba-tiba kita bertemu di salah satu mall. Tentu ciri-ciri ataupun karakteristik teman kita waktu di SD dan saat kita bertemu sudah mengalami perubahan. Tetapi di antara sekian banyak ciri-ciri ada karakteristik tersendiri yang sulit untuk kita lupakan. Sehingga dengan karakteristik tersebut, misalnya tahi lalatnya kelihatan di mata, di dekat mata, ataukah dagunya terbelah, ataukah rambutnya keriting, ataukah matanya sipit, ataukah dan lain sebagainya. Dan itu adalah karakteristik atau ciri-ciri daripada teman kita, sehingga kita mengenal dia sebagai teman kita. Jadi bukan mengingat kembali. Jadi mengenal itu adalah sebuah informasi yang harus dijawab hanya didasarkan pada karakteristik, bukan secara utuh. Oke, jadi sekali lagi, misalkan juga kita bisa mengenali sesuatu bahwa ini adalah teman saya. Mengapa saya mengenali sebagai teman saya? Karena di bahagian keningnya ada tai lalat yang cukup besar. Nah, itulah yang dimaksud dengan aspek mengenali. Ya, kalau mengingat kembali, betul-betul pengetahuan itu utuh diingat. Makanya salah satu ciri daripada contoh soal mengingat kembali dengan mengenali, perbedaannya itu kalau yang mengingat kembali biasanya informasinya itu berupa sebuah pernyataan. Jadi informasinya itu berupa pernyataan ataupun stimulus, dan optionnya berupa penamaan ataupun simbolisme. Tetapi untuk contoh soal untuk soal mengenali, maka biasanya simbolismenya, jadi hukum Archimedesnya itu, karakteristiknya itu harus jadi informasinya adalah berupa penamaan ataupun simbol tersebut. Nah, optionnya menunjukkan sebuah karakteristik ataupun ciri-ciri ataupun elemen-elemen atau unsur-unsur yang berkaitan dengan informasi tersebut. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam menyusun soal multiple choice pada aspek mengingat itu ada dua indikator, ada satu mengingat kembali dan satu mengenali. Nah, itulah sebabnya sebenarnya aspek mengenali atau recognition sedikit agak hampir beririsan dengan aspek memahami. Jadi sedikit beririsan dengan aspek memahami. Karena mengenali adalah sebuah pengetahuan yang hanya mengambil pengetahuan dalam memori jangka panjang berupa elemen-elemen atau unsur-unsur yang menggambarkan karakteristik informasi ataupun stimulus yang masuk. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita buat, bukan hanya yang berkaitan tentang hukum Archimedes, bisa juga hukum Newton, karena hukum Newton juga memiliki pernyataan dan ada juga karakteristik yang dimunculkannya. Baik, saudara-saudara sekalian, begitulah penjelasan menurut pemahaman saya bagaimana cara kita menyusun soal multiple choice ataupun soal yang biasa kita gunakan sebagai tes hasil belajar, utamanya dalam mengukur aspek mengingat, di mana ada memiliki indikator, ada mengingat kembali, dan ada mengenali. Semoga penjelasan-penjelasan saya ini
eh, mudah difahami, mudah dimengerti. Dan sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang saya sampaikan bisa saja berbeda dengan pemahaman-pemahaman dari saudara-saudara yang lain. Mungkin perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki, mungkin dari aspek latar belakang sejarah, dari aspek latar belakang kimia, matematika, biologi tentu akan berbeda di dalam mencoba mendefinisikan aspek mengingat kembali dengan mengenali. Baik, saudara-saudara sekalian, semoga penjelasan singkat tentang bagaimana membedakan mengingat kembali dan mengenali pada aspek mengingat untuk penyusunan soal-soal, utamanya soal-soal tes hasil belajar fisika. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat bagi saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.